Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Merinda Wijaya. Di video kali ini kita akan membahas pencatatan modal perusahaan. Jadi yang pertama ada firma. Firma merupakan persekutuan antara dua orang atau organisasi yang menjalankan usaha bersama. Nih, untuk contoh pencatatan modal jika ada anggota baru. Contohnya pada tanggal 1 Agustus 2020, Kenny, Veronica, dan Lola akan membangun firma bersama-sama. Kenny menyetorkan kas sebesar 50 juta, gedung 500 juta, dan tanah sebesar 1 miliar. Sedangkan Veronica menyetorkan persediaan 200 juta, sedangkan Lola menyetorkan kendaraan sebesar 250 juta. Ini pencatatannya cukup sederhana, jadi semua yang mereka setorkan kita langsung debitkan aja, dikreditkan ke modal nama masing-masing. Sedangkan ini untuk contoh jika salah satu anggota itu punya usaha sendiri. Jadi contohnya sama seperti yang tadi, Kenny, Veronica, Poppy dan Matthew. Poppy dan Matthew ini punya toko, punya usaha sendiri. Jadi Kenny di sini menyetorkan kas sebesar 50 juta, gedung 500 juta, dan tanah sebesar 1 miliar. Veronica menyetorkan kendaraan sebesar 200 juta. Sedangkan untuk tokonya Celine dan toko Bright, toko Celine itu punyanya Poppy. Ini ada seperti ini tampilan laporan keuangannya. Kemudian punyanya Matthew yang ini. Kemudian dia juga ada ketentuan nih. Matthew tuh menarik kas sebesar 10 juta dari yang dimilikinya. Dia akan punya 50 juta di sini. Dia tarik 10 juta. Kemudian persediaan milik toko Celine dinilai sebesar 30 juta. Persediaannya padahal 50 juta tapi cukup dinilai 30 juta saja. Kemudian utang bank akan dibayar sendiri oleh Poppy. Sini. Kemudian ada tanah milik Kenny dinilai sebesar 850 juta dari 1 miliar. Kemudian bangunan milik Kenny juga 350 juta. Padahal di sini dia menyetorkan gedung 500 juta. Kemudian firma ini dinamakan firma Braxel. Jadi jurnal penyetorannya itu kita catat dulu semuanya. Kita debitkan dan kreditkan ke modal masing-masing, termasuk yang punya laporan keuangan sendiri itu kita jurnalkan seperti biasa. Nah, di sini jurnal penyesuaiannya. Yang tadi kan waktu yang di soal A, Matthew menarik hasil 10 juta. Jadi tinggal dikreditkan ke modal Matthew pada kas 10 juta. Kemudian persediaan juga sama, tinggal mengurangin ke modal masing-masing. Utang bank juga dikurangin. Kemudian modal Kenny berkurang 300 juta akibat ada penyesuaian tanah dan bangunan. Sehingga dari semua jurnal yang udah ada, nanti sisa-sisanya itu diakumulasikan ke dalam laporan posisi keuangan lagi di firma Braxel yang terbaru. Jadi totalnya nanti masing-masing modal bertambah. Dan akun-akun asetnya juga bertambah, termasuk utang. Kemudian di sini ada pembagian laba firma. Itu ada 5 jenis, 5 metode. Jadi yang pertama itu dibagi sama rata. Misalnya dia punya laba 300 juta, anggotanya ada 3 orang. Dibagi rata, jadi dibagi satu orang masing-masing 100 juta. Sedangkan yang kedua itu dibagi berdasarkan rasio perbandingan. Rasio perbandingan ini sama seperti persentase, itu biasanya ada di awal perjanjian. Ketentuannya itu tiap orang mau berapa persen dan tiap orang berapa rasionya. Jadi contohnya 2:5:3. Misalnya yang dibanding 2 ini kita mau hitung kan berapa besar laba yang diterima, jadi tinggal 2 dibagi, total ditambahin semua, 2 ditambah 5 ditambah 3 dikali dengan labanya. Jadi totalnya 60 juta. Persentase tinggal dikali, jadi misalnya 20% dikali dengan 300 juta. Yang keempat, laba dibagi berdasarkan perbandingan modal awal. Jadi misalnya dia di modal awalnya ada 50 juta dan 100 juta. Maka perhitungannya untuk kita ngitungin yang si A, ini tinggal 50 juta dibagi 50 juta ditambah 100 juta dikalikan 300 juta. Hasilnya 100 juta untuk laba si modal A dari 300 juta. Kemudian laba dibagi berdasarkan perbandingan modal akhir. Jadi misalnya modal akhirnya sama seperti tadi, jadi tinggal di angka penyebutnya, pembilangnya ini yang punyanya si A atau B dibagi si pembilangnya total dari semua modalnya.
Kemudian pembubaran persekutuan ini ada 5 metode yang bisa dicatat. Yang pertama ini anggota baru membeli hak anggota lama, jadi tinggal di replace saja modal yang anggota lama digantikan dengan anggota yang baru. Kemudian yang kedua, modal anggota baru dicatat sebesar setoran kekayaannya. Ini berarti berapa yang dia setorkan, berapa yang kita catat. Kemudian yang ketiga, anggota baru memberikan bonus kepada anggota lama. Jadi anggota baru ini memberikan modalnya misal 500 juta. Dari 500 juta ini cuma diakui berapa persen. Sisanya itu dibagikan ke anggota lama sebagai bonus. Kemudian yang keempat juga sama, tetapi pengakuannya sebagai goodwill bukan bonus. Yang kelima, ini mendapat tambahan bonus dari anggota lama. Jadi dia yang masuk, dia yang dapat bonus dari anggota lama. Kemudian pembubaran persekutuan jika terjadi keluarnya anggota lama. Yang pertama, anggota firma yang keluar diberi hak sebesar saldo modal terakhir. Di sini, jadi misalnya dia keluarnya Juli, keuntungan di bulan itu sudah keluar, jadi dihitung per keuntungan di bulan Juli, itu diberikan haknya terhadap modal terakhir yang akan anggota yang akan keluar tersebut. Kemudian yang kedua, anggota firma yang keluar diberi hak lebih besar dari saldo modalnya. Jadi contohnya dia keluar 200 juta, modal terakhir dia 200 juta, tapi firma menyetujui untuk membayar dia sebesar 250 juta, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, diberi hak lebih kecil. Kalau yang tadi lebih besar, sekarang lebih kecil. Lebih kecil ini dia menggunakan metode goodwill, jadi selisihnya itu dimasukkan ke goodwill. Kemudian yang keempat itu haknya lebih kecil dan diperhitungkan sebagai bonus untuk anggota lama. Jadi selisihnya diperhitungkan sebagai bonus untuk anggota-anggota yang lama. Kemudian di sini ada persekutuan komanditer, merupakan suatu usaha yang didirikan oleh beberapa orang yang dipimpin oleh satu orang berdasarkan persetujuan anggota. Jadi maksudnya ada beberapa orang nih yang mendirikan usaha bersama, tapi ditunjuk hanya satu sebagai pemimpinnya, perwakilan mereka untuk menjalankan kegiatan usaha. Tapi ada juga anggota-anggota yang tetap menjalankan usaha, posisinya sebagai manajer. Nah, sekutu dibagi menjadi sekutu aktif dan sekutu pasif. Yang tadi yang ikut kerja juga itu namanya sekutu aktif, sedangkan sekutu pasif ini dia hanya menyantumkan modal dan tinggal menunggu keuntungan dari hasil usaha. Kemudian badan usaha perorangan. Badan perseorangan adalah perusahaan yang didirikan dan dikelola oleh satu orang. Pendirian perusahaan perorangan cenderung lebih murah tetapi resikonya lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Karena jika terjadi kerugian, ini tidak ada pembatasan penyitaan aset, harus sampai ke harta-harta pribadi milik si pendiri. Jadi risikonya sangat tinggi tetapi pendiriannya cukup mudah. Nah, jika seseorang ingin mendirikan perseorangan itu bisa tidak memiliki izin usaha, tetapi jika ingin memiliki izin usaha, dia akan mendaftarkan usahanya ke kantor yang berwajib, nanti akan diterbitkan surat izin usaha perdagangan. Kemudian ada koperasi. Koperasi merupakan sebuah usaha nirlaba atau tidak mencari keuntungan yang berguna untuk membantu masyarakat atas asas kekeluargaan atau tolong-menolong. Jadi jenis koperasi ada koperasi konsumsi, simpan pinjam, produksi jasa, dan serba usaha. Kemudian contoh modal koperasi itu didapat dari mana? Yang pertama, modalnya dari anggota. Maksudnya dari anggota itu ada yang melakukan simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan di sini dijadikan modal oleh koperasi. Kemudian ada modal sumbangan juga, ada pihak luar yang memberikan sumbangan ke koperasi. Kemudian modal penyertaan atau uang yang disetorkan oleh pemodal untuk memperkuat struktur koperasi. Kemudian ada cadangan, itu bagian dari sisa hasil usaha yang disisihkan oleh koperasi. Kemudian yang kelima ada sisa hasil usaha, yaitu sisa selisih penghasilan terhadap beban. Perseroan terbatas adalah perusahaan yang memiliki banyak pemodal berupa saham-saham yang diterbitkan untuk mendapatkan modal usaha. Jadi di perseroan terbatas ini ada
posisi jenjang 3 yang sering ditemukan di Indonesia, yaitu pemegang saham, dewan direksi, manajer. Nah, di perusahaan terbatas ini kan cara mendapatkan modalnya itu dengan mendistribusikan saham. Jadi saham itu ada yang namanya ordinary share atau saham biasa, dan ada preference share atau saham prioritas. Jadi saham biasa ini diterbitkan oleh perusahaan untuk mendapatkan modal. Tetapi untuk dalam pembagian dividen, ini saham biasa tidak wajib didistribusikan dividen kepada pemegang sahamnya. Sedangkan preference ini wajib untuk diberikan dividen kepada pemegangnya. Nanti contoh soalnya akan dibahas. Jadi proporsi saham ini ada yang namanya authorized share. Di sini ini maksud lingkaran luar ini batas maksimal yang bisa diterbitkan perusahaan. Jadi batas maksimal saham yang bisa dikeluarkan. Sedangkan issue share ini maksudnya perusahaan telah menerbitkan saham sebanyak ini. Sedangkan yang outstanding stock ini maksudnya saham yang beredar ini segini. Jadi kalaupun perusahaan issue saham, ini tidak semuanya itu beredar di luar. Bisa saja perusahaan membeli lagi saham tersebut, nanti namanya treasury share. Jadi selisihnya, jadi yang benar-benar di luar saham yang berada di luar perusahaan itu namanya outstanding share. Jadi pembagian laba ini, tanggal penting pembagian laba ini ada 2, date of declare sama date of issue. Maksudnya date of declare ini tanggal pengumuman di mana saham akan dibagikan, baru pengumumannya. Sedangkan date of issue ini di mana saham akan dibagikan. Dividen maksudnya date of issue berarti dividen yang akan dibagikan, Jadi dividen itu ada 2, ada kas dan saham. Maksudnya dividen kas yaitu pemberian dividen berupa kas, sedangkan dividen saham itu pemberian dividen berupa penerbitan saham. Jadi jurnalnya saat pengumuman ini dividen pada utang dividen, saat penutupan misalnya kalau dia mengumumkan dividen ini tidak dalam satu periode buku, jadi harus ditutupkan. Nah, jurnal penutupnya itu laba ditahan pada dividen. Kemudian saat pembagian dividen, di sini jurnalnya utang dividen pada kas. Jadi saat pengumuman pakai akun dividen, akun kontra di sebelah debit, kreditnya utang dividen. Nanti waktu bayar utang pada kas. Sedangkan jurnalnya untuk dividen yang saham ini utang dividen itu saham ini sebesar modal par, harga par. Sedangkan modal yang disetor atau agio saham ini jika harga pasar melebihi dari harga par, disebut modal disetor agio saham, masuknya di modal. Sedangkan dia rugi nanti masuknya di debit, itu namanya disagio saham. Jadi jurnal saat penerbitan ini nanti utang pada modal, langsung pada modal saham karena dia menerbitkan, dan utangnya di debit. Sekian video penjelasan mengenai pencatatan modal perusahaan. Semoga teman-teman mengerti dan dapat menyelesaikan di semester 6 ini dengan baik. Terima kasih.